After a brief pause, we did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin, AP, Washington. Benar yang saya dengar barusan. Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Bung Hatta untuk memberitahukan berita ini. Bung, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah kemerdekaan kita sudah diserahkan oleh PPKI? Gimana jika kita segerakan kemerdekaan kita secepatnya? Saya setuju. Mari kita ke Bung Karno. Sultan Syahrir dan Bung Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk mempercepat proklamasi. Tetapi Bung Karno menolak. Mengapa kalian kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan kepada Anda. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan kita? Maaf, saya tidak bisa bergerak sendiri. Semua sudah saya serahkan ke PPKI. Tapi Bung, Maaf, tapi saya tidak bisa bergerak gegabah. Kita hanya menunggu Jepang untuk memerdekakan kita. bila kalau begitu, kami pamit. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, pukul 22.00, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Herul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bergerak cepat, maka ada pertumpahan darah di esok hari. Tolonglah leherku sekarang, tidak usah menunggu esok hari. Sudahlah. Tak ada gunanya kalian bertengkar, Wikana. Kita tidak boleh gegabah. Mengapa menjurus Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung. Jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang pro-Belanda. Wikana benar, Bung. Lagi pula, kenapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang. Kita tidak bisa bertahan sendiri. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini, Bung. Berarti bagaimana perasaan kalian? Karena saya takut akan ada lagi banyak korban jiwa. Setelah usahanya mendesak untuk memproklamasikan kemerdekaan gagal, para pemuda melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 17. Mereka lalu sepakat menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka. Culik? Ya, kita bawa mereka ke suatu tempat untuk membujuk mereka. Itu benar, tapi di mana harus memulai? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudan Cusinggi untuk hal ini. Stop. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan membawa Bung Hatta dan Bung Karno untuk mendesak mereka agar melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Ya, kami akan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kamu memberikan keamanan untuk kami dan mencarikan rumah untuk menyembunyikan Bung Hatta dan Bung Karno? Tentu, kami akan mengamankan Anda semua. Tinggal tempat kita pergi ke rumah Jauh Pisong. Baiklah, terima kasih Singgi. Sama-sama. Singgi setuju, dan kita akan dibawa ke rumah Jian Kishin. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 04.00. Bagaimana? Setuju. Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Ayo Bung Hatta rezeki kami. Akan dibawa kemana ini? Mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok. Ini sudah jadi keputusan pemuda, Bung. Apa yang kalian bicarakan?
Ya, ada apa? Bung Karno harus ikutkan ke Rengas Dengklok. Untuk apa Bung ke sana? Ini sudah kesepakatan para pemuda, Bung. Bung Karno dan Bung Hatta harus ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian? Aku memiliki istri dan anak yang sangat kecil. Bagaimana dengan mereka? Cepatlah, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah, tunggu sebentar. Mari. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Chusong. Bung Karno? Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Ada apa sebenarnya, Soekarni? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang telah menyerah. Alangkah baiknya kalian berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya dengan mereka, Soekarni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan untuk sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Saat pemuda berbincang dengan Bung Karno dan Bung Hatta, tiba-tiba Subarjo datang yang bertujuan untuk membawa kembali Bung Karno dan Bung Hatta. Wikana, bisakah aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada di sana. Jadi aku datang untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu izinkan aku untuk menemui mereka. Baiklah, mari masuk. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Setelah itu saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya, benar, Bu. Bukankah saya dan Syarah sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. 17 Agustus 1945, dini hari. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana naskah proklamasi kita? Saya, Bung. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 05. Sudah saya tulis. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan. Sebaiknya hanya Bung Karno dan Bung Hatta saja menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketik naskah ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Bagaimana tidak hari ini? Jumat pagi, tanggal 17. Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadi bendera. Siapkan tiannya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Baiklah. Sayuti Melik kemudian pergi untuk mengetik naskah proklamasi yang telah dibuat.
selesai membahas naskah proklamasi, Soekarno pulang ke rumah untuk menemui istrinya. Alhamdulillah, hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bu telah menemani saya di kala mahasiswa saya. Alhamdulillah Pak. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Kita akan melaksanakan upacara diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Astaga, Bapak sampai lupa. Bagaimana Ibu saja yang menjadi bendera? Tapi Ibu hanya punya kain merah dan putih, tidak apa-apa. Tentu saja, foto yang sederhana. Baiklah Pak. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang nasib kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan tidak dapat diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap memiliki tenaga sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat. Permusyawaratan itu setelah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktu yang menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kedaulatan. Tekad itu dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 08 tahun 05, Soekarno-Hatta.
Sapa-sapa. Ningsi. Di sana ada siapa, guys? Sapril. Ini Bung Hatta kita. Ini golongan tua. Ada Tasya di sana, Laksamada. Siapa lagi? Maida. Ada Sultan Syahrir. Wih. Ada Pipi golongan muda. Ini Bung Karno kita. Ini ya sudah tadi ini berapa kali ini. Oke. Kita mau ke rumah Bung Karno dulu ya, guys. Bye bye. Saudara-saudara, bagaimana tentang Jaskot? Kali kok Bung. Bung Karno. Bung, Lele saya Ibu si yang goyang tuh kayak berapa aja? Iya. Bung Karno. Terima apa begitu? Ini enggak bendera. Begitu memang karena menghargai. Ocang, kamu baik-baik saja? Karena kami para pemuda. Guys. Jadi tuh guys, ada sebuah drama di sini. Bagaimana Rajab? Balik depan bisa bang, Jamila kamera. Ulangi. 1, 2, 3. Tetap. Saya akan menyuruh. Baiklah. Enggak aja, bicara mau. Saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam Ayo. Dadah, Emi. Ada apa itu Subarjo? Ada apa Subarjo? Oh, Pamit.